Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam, Bu Dini dan Pak Farid selaku dosen pengampu di pemrograman Mobile Praktikum kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, dan di sini kami akan mempresentasikan proyek akhir kami, yaitu sebuah aplikasi mobile yang berjudul Tugasku. Aplikasi ini bertujuan untuk membantu pengelolaan tugas harian, jadwal belajar, serta manajemen waktu pengguna secara lebih efektif dan terstruktur. Nah, tugasku ini berangkat dari permasalahan yang sering kami dan banyak mahasiswa alami. Terlalu banyak tugas, jadwal yang saling tumpang tindih, dan rasa malas yang makin menjadi ketika tidak ada sistem yang membantu kita untuk tetap konsisten. Daripada hanya mengandalkan catatan manual atau aplikasi catatan yang sifatnya terlalu umum atau susah, yaitu Notion dan Notes di HP, kami mencoba membuat aplikasi yang lebih fokus dan terpersonalisasi dan punya unsur gamifikasi ringan supaya pengguna tetap termotivasi. Maka lahirlah Tugasku, aplikasi pencatat tugas dan jadwal yang tidak hanya membantu mencatat, tapi juga menjaga semangat belajar melalui fitur-fitur strict harian, pengingat pintar, dan tampilan yang sederhana namun menarik. Nah, adapun fitur utama dari aplikasi yang kami kembangkan, yang pertama ini adalah fitur manajemen tugas. Jadi di sini user bisa menambahkan tugas dengan kategori-kategori tertentu, menentukan waktu mulai dan juga waktu selesai, dan juga bisa menandai sebagai selesai ketika tugas sudah selesai dikerjakan. Yang kedua, fitur utama kami adalah streak dan juga motivasi. Jadi sistem streak ini akan menghitung jumlah hari berturut-turutnya si user ini menyelesaikan minimal satu tugas. Jika tidak ada aktivitas dalam 24 jam setelah jam 00.00, streaknya akan terreset. Kemudian untuk fitur yang ketiga adalah kategori tugas. Jadi semua tugas ini bisa dikelompokkan berdasarkan kategorinya seperti tugas kuliah, meeting, ujian, dan lain sebagainya. Sehingga lebih mudah untuk disaring dan juga dipantau. Kemudian untuk fitur yang keempat adalah calendar view. Jadi sebuah tampilan berbentuk kalender untuk melihat tugas-tugas berdasarkan tanggalnya. Kemudian untuk fitur berikutnya adalah Pomodoro Timer, yaitu timer belajar 25 menit dan juga 5 menit istirahat supaya user bisa lebih fokus. Dan yang terakhir ada fitur untuk pengaturan akun. Jadi di sini user bisa mengatur profil, mengganti password dan juga lain sebagainya. Kemudian untuk aplikasi yang kami kembangkan ini, untuk backendnya sendiri kami menggunakan Laravel API yang dikonsum oleh aplikasi mobile. Jadi semua endpoint API ini telah dilengkapi dengan middleware juga untuk autentikasi tokennya menggunakan Sanctum. Jadi setiap permintaan ini akan divalidasi menggunakan token yang disimpan di local storage. Kemudian untuk struktur datanya sendiri, ini terdiri dari beberapa model inti seperti user, tugas, kategori, dan juga streak. Dan semuanya ini saling berelasi melalui REST API yang dirancang modular sehingga mudah untuk dikembangkan. Dan seluruh backend kami ini sudah kami deploy ke server VPS, jadi sehingga sudah masuk ke tahap production dan juga siap digunakan oleh publik. Kami menggunakan sistem operasi Linux di VPS-nya dengan stack sebagai berikut, yaitu yang pertama Nginx sebagai web servernya, kemudian untuk database-nya kita menggunakan MySQL, eh, domain dan juga SSL untuk memastikan API bisa diakses secara aman dari aplikasi mobile maupun website. Karena proyek kami ini merupakan integrasi dari project mobile dan juga website. Jadi kami menggunakan Blade template Laravel. Jadi baik mobile maupun web semuanya terhubung pada backend yang sama. Oke, langsung saja kita lanjut ke demo dari aplikasi yang sudah kami kembangkan. Baik, yang pertama di sini user akan ditampilkan dengan splash screen tadi. Kemudian di sini ada onboarding page. Onboarding page ini hanya tampil sekali saja ketika user baru pertama kali mendownload aplikasi Tugasku. Kemudian di sini menampilkan fitur-fitur kami dan ketika diklik akan mengarahkan ke halaman login page. Jadi di sini kita bisa melakukan login. Apabila user masih belum memiliki akun, bisa diarahkan ke halaman untuk mendaftar. Jadi di sini ada beberapa form yang harus diisi oleh user. Oke, langsung saja kita akan coba masuk dengan akun yang sudah kami miliki. Untuk khusus akun ini, dia hanya membutuhkan password 3, tapi untuk eh, akun-akun pada umumnya kami menggunakan 8 password minimal dengan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan juga simbol seperti itu. Baik, ketika masuk, di sini langsung user akan ditampilkan di halaman utamanya, ini halaman home screen. Jadi di sini ada beberapa statistik seperti tugas hari ini, kemudian ada beberapa yang pending, beberapa yang selesai, dan di sini ada fitur utama kami yaitu streak. Jadi di sini di akun ini sudah memiliki 3 streak, yang artinya user di sini sudah memiliki konsisten selama 3 hari menyelesaikan tugas berturut-turut. Kemudian di bagian atas di app bar-nya ini sudah ada sapaan kepada user supaya ada kesan personal ke usernya, dan ini sudah disesuaikan ketika jam malam akan mengatakan selamat malam, selamat pagi, dan lain sebagainya. Kemudian untuk di sini kita bisa melihat foto profile dan juga pilihan untuk logout.
Kemudian kita langsung scroll saja ke bawah. Di sini ada kategori tugas yang sudah dimiliki oleh user, ada beberapa kategori dan jika di scroll ke paling kanan, di sini bisa menambahkan kategori baru. Kita tambahkan contohnya tugas akhir. Nah, di sini akan muncul snack bar kategori berhasil dibuat dan tugas akhir ada di sini. Nah, kemudian ketika kita klik salah satu kategori tugasnya akan memunculkan detail tugas yang ada di kategori tersebut beserta statistiknya, seperti berapa yang sudah selesai, berapa yang pending, dan juga total tugasnya disertai dengan progress bar. Kemudian di bawahnya lagi di sini adalah daftar sisa tugas yang ada yang dimiliki oleh user. Di sini ketika kita tekan akan memunculkan juga overlay tentang detail tugas tersebut. Dan dalam overlay tersebut kita bisa mendapatkan opsi mengedit tugas. Jadi tugas yang sudah ada bisa kita ganti seperti ini. Bisa kita ganti waktunya dan juga kategorinya. Kita bisa tambahkan deskripsi juga. Oke, dan langsung terganti. Kemudian di sini kita juga bisa mencentang tugasnya untuk menandai sebagai selesai. Nah, maka otomatis tugasnya akan terhapus dari tampilan di home screen. Kemudian di bawah ini ada bottom tab bar ini untuk navigasi ke halaman-halaman yang lain. Namun di sini yang menjadi poin utama adalah tombol plus untuk mencatat tugas. Jadi sehingga user di sini bisa menambahkan tugas dengan mudah. Nah, dia bisa langsung menambahkan tugasnya. Formnya sama seperti edit tugas tadi, tambahkan tugas baru. Nah, di sini kita bisa pilih jamnya. Nah, kemudian untuk waktu selesai ini bisa terbuka setelah waktu mulai terisi. Jadi waktu selesai ini sifatnya adalah opsional. Kemudian untuk kategorinya bisa kita ganti, bisa kita tambahkan catatan. Nah, di sini otomatis akan bertambah ke kategori yang sudah kita tambahkan tadi. Nah, ketika kita buka, tugasnya sudah masuk ke dalam sini. Kemudian untuk kategori ini bisa dihapus dan juga bisa diedit. Contohnya, kita akan ganti menjadi tugas UAS. Nah, dia akan terganti. Kemudian untuk opsi delete kategori ini hanya akan terbuka ketika tidak ada tugas sama sekali di dalam kategori tersebut. Nah, jika tidak ada tugas sama sekali, maka kategori ini bisa dihapus. Kemudian di sebelah atas ini juga ada drawer, jadi ini sebagai alternatif saja dari navigasi yang ada di bawah. Kemudian juga ada opsi untuk logout. Baik. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke fitur selanjutnya, yaitu adalah kalender view. Baik, di kalender view ini kita bisa melihat tugas itu berdasarkan tanggal di mana tugas itu di-assign atau dijadwalkan. Jadi, misal kita melihat laporan tugas ML dan proyek USML, berarti dia ini di-assign pada tanggal 25 Juni. Nah, di saat kita ngeklik tugasnya, itu juga akan menampilkan detailnya. Nah, dan juga bisa tersambung juga dengan CRUD-nya itu nanti. Jadi kalau misalkan kita klik untuk edit tugasnya, itu bisa langsung mengganti mulai dari judul, waktu, dan kategorinya. Nah, sekarang kita coba lanjut untuk ngeklik tanggal yang lain. Jadi misal kita ngeklik tanggal 24, maka tugas yang ditampilkan pun akan berbeda dengan tugas di tanggal 25, karena tugas yang di-assign itu juga berbeda dengan fitur yang sama. Oke, sekarang kita lanjut ke Pomodoro Timer. Nah, jadi Pomodoro Timer ini adalah sebuah sistem yang sudah terkenal di luar, yaitu untuk membantu kita dalam belajar, di mana itu terdiri dari 25 menit waktu fokus, lalu adalah 5 menit waktu istirahat, dan juga waktu istirahat panjang, yaitu 15 menit. Jadi nanti alurnya adalah saat kita klik fokus, hingga waktunya habis, nanti dia akan beralih ke fase istirahat, yaitu yang 5 menit itu tadi. Nah, setelah 5 menitnya habis, maka dia akan lanjut ke waktu fokus lagi, hingga beberapa sesi, nanti dia akan lanjut ke sesi istirahat panjang. Oke. Oke, selanjutnya kita masuk ke halaman terakhir, yaitu adalah settings atau pengaturan. Jadi di settings ini ada beberapa hal yang bisa kita ubah sesuai dengan preferensi pengguna, mulai dari profile picture, terus kita mengganti username, kita mengubah kata sandi, lalu hal-hal seperti notifikasi, dan juga di akhir ada logout dan juga
eh, tombol tentang kami yang nanti itu akan menghubungkan kita dengan website dari tugasku. Mungkin kita mencoba dari profile picture terlebih dahulu. Nah, untuk profile picture, nanti saat kita mencet, nanti itu akan muncul pop-up seperti ini, di mana kita bisa memilih foto yang akan kita gunakan. Lalu untuk yang mengganti nama, misal saya ingin mengganti nama menjadi Abizar. Maka semua fitur yang kita gunakan semuanya akan berganti menjadi Abizar yang membuktikan bahwa aplikasi ini sudah terpersonalisasi dengan preferensi pengguna. Oke, kita lanjut adalah yang seputar keamanan yaitu kita mengubah kata sandi. Untuk tampilannya adalah seperti ini yaitu kita menuliskan kata sandi saat ini, kata sandi yang baru dan konfirmasi kata sandi. Selanjutnya adalah notifikasi seperti biasa, lalu adalah tentang kami yang itu nanti dia akan menghubungkan dengan website resmi dari tugasku. Nah, ini akan langsung menghubungkan dengan landing page dari tugasku versi website. Dan yang terakhir adalah logout atau keluar dari akun aplikasi ini. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga aplikasi ini atau proyek ini tentunya bisa berlanjut hingga mungkin bisa terjadi sepenuhnya di kemudian waktu. Saya Bizra Sidin Sasmita, mewakili teman saya Kevin Azaria. Mohon maaf kalau ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.